Selamat pagi, salam sejahtera. Pengkhianatan Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Perkenalkan, nama saya Delvina Merdia Yuringgi, kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali Gerakan 30S PKI. Awal dimulai gerakan G30S PKI memperlihatkan negara Indonesia yang berada dalam kekacauan, rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara yang kaya memamerkan kekayaan mereka. Kala itu Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit parah, bahkan dokter RBC yang merawatnya yang berasal dari Cina memvonis bahwa Insinyur Soekarno akan mengalami dua kemungkinan, yaitu kelumpuhan dan bisa mengakibatkan kematian. Setelah mendengarkan vonis dari dokter Cina tersebut, Aidit dan Syam yang memimpin Partai Komunis diam-diam berencana untuk mengkudeta Dewan Jenderal. Mereka merekayasa cerita bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta bila Presiden Soekarno mati. Rekayasa tersebut digunakan sebagai alasan untuk perintah mereka sendiri. Mereka berencana untuk menculik 7 jenderal yang dikatakan sebagai Dewan Jenderal, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal D.I. Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Perencanaan operasi ini dibagi menjadi 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan. Pasukan ini diberi nama Pasukan Pasopati yang dipimpin Letnan 1 Dul Arif dan Komandan Pengusaha Kota yang diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi serta Komando Basis. Pasukan ini diberi nama Gatot Sukoco yang dipimpin oleh Mayor Gatot Sukrisno. Semua pasukan ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Di sisi lain, Jenderal Ahmad Yani mencurigai bahwa ada sesuatu gerakan yang sistematis sedang berjalan, dan Jenderal Ahmad Yani pun berencana agar besoknya melaporkan kepada Presiden Soekarno. Namun, sayangnya pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober pada pukul 4 subuh, pasukan yang dikomandani oleh Untung menculik 7 jenderal yang telah direncanakannya. Ahmad Yani yang mencoba melawan ditembak dan mati di tempat. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri dengan melewati tembok, namun putrinya yaitu Ade Irma justru tertembak oleh pasukan PKI. Sementara asistennya yaitu militer Pir Tandean dengan cepat ia ditangkap dan dia mengorbankan dirinya untuk melindungi Nasution dengan mengaku bahwa dirinya adalah Jenderal Nasution. Di sisi lain, Jenderal D.I. Panjaitan ikut dengan rela mengikuti pasukan tersebut. Tetapi ketika dia berdoa terlalu lama sebelum memasuki truk, dia dibunuh. Sedangkan 4 jenderal yang tersisa dibawa ke Kem G30 SPKI di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, para jenderal disiksa dengan tidak manusiawi dan dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Pagi berikutnya, anak buah Kolonel Untung mengambil ahli kantor RRI dan memaksa di sana untuk membacakan pidato Untung dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September bergerak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal Soeharto yang dibangunkan pada pagi buta. Membantah pengumuman Untung, dia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat Gerakan 30 September karena kekosongan kekuasaan. Dengan meninggalnya Ahmad Yani, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Namun, bagaimanapun Soeharto tidak mau memaksa pertempuran. Soeharto malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman
lewat radio yang disampaikan setelah pasukan kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan gerakan 30 SPKI sebagai kontra revolusioner dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI, sementara tentara yang berrivalitas dengan PKI melawan Soeharto. Singkat cerita, pasukan Soeharto pun berhasil membantainya, namun pemimpin PKI itu lolos dan melarikan diri. Mereka berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Soeharto kemudian dipanggil ke istana, yaitu di Bogor, untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana Presiden menyatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsekal Udara, yaitu Omar Dhani, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini, namun Soeharto membantah pernyataan tersebut. Ia mencatat bahwa persenjataan gerakan ini seperti orang-orang dari Angkatan Udara, dengan menunjukkan bukti senjata yang dimiliki Angkatan Udara, dan dalam pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat untuk bekerja sama dengan Pranoto dan dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini. Singkat cerita, Angkatan Darat menemukan kem di Lubang Buaya, termasuk tubuh-tubuh para jenderal. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain, dan Soeharto memberikan pidato di mana ia mengutuk gerakan 30 SPKI dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut. Dan terima kasih. Itulah tadi cerita kronologi gerakan G30 SPKI.